Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Silviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun dan menulis abstrak penelitian. Pada umumnya, abstrak diletakkan pada bagian awal sebelum bab-bab penguraian. Pada bagian abstrak berisi penjelasan skripsi secara menyeluruh tetapi singkat saja, yaitu berisi identitas penulis, nama lengkap, nomor induk, dan tahun skripsi, judul lengkap, topik, objek penelitian, dan periode pengamatan serta isi abstraknya sendiri yang berupa tujuan, subjek, metodologi, dan hasil penelitiannya. Dan abstrak biasanya dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa general, dan bahasa ibu tempat laporan penelitian ataupun karya ilmiah tersebut dibuat. Seumpamanya kita membuat sebuah karya ilmiah di Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan dua bahasa ini dimaksudkan agar karya ilmiah ataupun laporan penelitian dapat digunakan baik oleh orang-orang yang berasal dari negara tempat laporan penelitian tersebut dibuat maupun oleh orang-orang yang berasal dari negara di luar tempat laporan penelitian tersebut dibuat. Dan selanjutnya ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan menulis abstrak. Itu ada 7 poin. Poin yang pertama, judul harus ditulis secara lengkap. Poin yang kedua, nama penulis lengkap. Apabila lebih dari seorang penulis, semua nama ditulis semua tanpa gelar. Dan poin yang ketiga, nama instansi. Poin keempat, tahun penyelesaian laporan. Poin kelima, jumlah halaman. Dan poin keenam, tata cara menulis. Di tata cara menulis ini ada spesifikasinya. Yang A itu ditulis secara menerus, apabila berganti alamiah ditulis pada baris yang baru. B. Tidak boleh menunjuk tabel, gambar, dan sejenisnya. Yang C. Terdiri dari 200 sampai 300 kata. Dan D. Ditulis satu spasi dalam satu halaman. Dan poin yang nomor 7, tata cara menyusun urutan pembahasan. Itu spesifikasinya: A. Maksud dan tujuan. B. Jenis penelitian, laporan atau lapangan. C. Metode pengumpulan data. D. Hasil analisis dan pembahasan. E. Kesimpulan. F. Dituliskan kata kunci atau keyword yang terdapat dalam teks. Kata kunci yang tercantum tidak boleh dari 5 kata. Pasti kalian bertanya, apa itu kata kunci? Kata kunci di sini adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Itu adalah pengertian dari kata kunci. Dan selanjutnya ini adalah contoh penulisan abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini adalah contoh penulisan abstrak dalam bahasa Inggris.